Manchester United kebut negosiasi kontrak baru Aaron Wan-Bissaka. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan ingin mempertahankan Aaron Wan-Bissaka. Manajemen Manchester United dikabarkan sedang mempercepat proses negosiasi kontrak baru bek kanan mereka itu. Seperti yang sudah diketahui, Wan-Bissaka sebenarnya nyaris dijual Manchester United di tahun 2022 silam. Namun karena satu dan dua hal sang bek tidak jadi dilepas pada saat itu. Perlahan tapi pasti, peruntungan Wan-Bissaka di Manchester United mulai berubah. Ia berhasil menggeser Diogo Dalot sebagai bek kanan utama Manchester United. Football Insider mengklaim bahwa Erik ten Hag puas dengan perkembangan sang bek. Manajemen Manchester United sedang mengupayakan untuk segera memperpanjang kontrak sang bek. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag saat ini benar-benar puas dengan performa Wan-Bissaka. Sang bek dinilai mengalami peningkatan yang pesat dalam performanya. Selain tangguh saat bertahan, aspek ofensifnya juga mulai membaik dari hari ke hari. Itulah mengapa Erik ten Hag ingin sang bek diberikan kontrak baru agar ia bisa tetap berkontribusi bagi timnya. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United saat ini mulai mempercepat proses negosiasi kontrak baru Wan-Bissaka. Proses pembicaraan ini dikabarkan sudah memasuki tahap akhir, jadi pihak Manchester United ingin segera menyelesaikan proses tersebut. Wan-Bissaka nantinya akan mendapatkan kontrak berdurasi 4 tahun dan ia juga dikabarkan akan mendapatkan gaji sekitar 100.000 pounds per pekan di Manchester United. Wan-Bissaka sendiri saat ini lagi absen memperkuat Manchester United. Sang bek mengalami cedera engkel dan ia diperkirakan baru sembuh di pertengahan November tahun 2023 nanti. Dipimpin agen Bruno, Manchester United mulai bermanuver untuk Antonio Silva. Ada spekulasi baru beredar seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sedang melancarkan manuver untuk membajak Antonio Silva ke Old Trafford. Silva merupakan sosok rising star di skuad Benfica. Di usianya yang masih muda, sang bek berhasil jadi pilihan utama di lini pertahanan AS Aguias. Performa apik sang bek menarik perhatian Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan ingin menjadikan Silva pilar pertahanan mereka yang baru. Abola melaporkan bahwa Manchester United mulai bergeliat untuk mengamankan sang bek, mereka mulai melancarkan aksinya di jeda internasional kali ini. Menurut laporan tersebut, Bruno Fernandes diminta untuk mulai meyakinkan Silva pindah ke Manchester United. Silva dan Fernandes sama-sama membela timnas Portugal, mereka dipanggil Roberto Martinez untuk kualifikasi Euro 2024. Fernandes dikabarkan sudah mendapatkan mandat untuk mulai mendekati sang bek. Ia diminta untuk mulai mengajak sang bek untuk pindah ke Old Trafford. Laporan yang sama mengklaim bahwa Silva saat ini menjadi target transfer utama Manchester United. Sang bek masih berusia 19 tahun, namun penampilannya dianggap sudah berada di atas rata-rata. Itulah mengapa Ten Hag kini memprioritaskan agar Setan Merah bisa memboyong Silva di tahun 2024 nanti. Silva sendiri baru-baru ini memperpanjang kontrak di Benfica, ia akan membela AS Aguias hingga tahun 2027. Jikamu serius ingin memboyong sang bek, Manchester United harus siap keluar uang sekitar 120 juta euro. Sei Jassim selangkah lagi kuasai Manchester United, David Beckham ditawari posisi ini. Miliarder Sei Jassim dikabarkan selangkah lagi akan menguasai Manchester United. Di tengah upaya Sei Jassim mengambil alih Manchester United dari keluarga Glazer, nama David Beckham disebut bisa kembali ke Manchester United. Bukan sebagai pemain atau pelatih, David Beckham akan ditawari peran sebagai duta besar di Old Trafford, stadion kebanggaan Manchester United, jika Sei Jassim menyelesaikan pengambilalihan klub. Dilansir dari Daily Mail, suami dari Victoria Beckham ini dilaporkan akan mendapatkan peran sebagai duta besar di Manchester United, jika Sei Jassim bin Hamad Al Thani berhasil menyelesaikan pengambilalihan klub. Menurut Talksport, mantan kapten Inggris itu akan ditawari jabatan tersebut jika Sei Jassim berhasil mengamankan kendali atas Manchester United. Keluarga Glazer menjual klub tersebut 11 bulan yang lalu, namun meski ada beberapa tawaran dari Sei Jassim dan Sir Jim Ratcliffe, kebuntuan tampaknya belum bisa diselesaikan. Saat ia menghadiri Grand Prix Formula 1 Qatar, David Beckham menuntut stabilitas di United dan menyatakan bahwa ia mengenal orang yang tepat untuk membeli mantan klubnya. Kami adalah salah satu, jika bukan klub terbesar di dunia, kami menginginkan stabilitas, katanya kepada Sky Sports. Saya pikir itu hal yang paling penting. Kita semua punya favorit, yaitu siapa yang kita rasa perlu untuk menjalankan klub dan menjaga klub agar bisa kembali ke tempatnya semula, jelasnya.
Tahun lalu, David Beckham dikritik karena secara kontroversial menyetujui menjadi duta Piala Dunia 2022 di Qatar. Pria berusia 48 tahun, yang memenangkan 6 gelar Liga Premier bersama Manchester United, dibayar 10 juta pound untuk mendukung acara tersebut dan menegaskan, keterlibatan adalah satu-satunya cara untuk membuat perubahan. David De Gea comeback, gantikan Andre Onana di Manchester United. David De Gea memutuskan untuk kembali ke Manchester pada pekan ini. Padahal, De Gea kini sudah berstatus bebas agen usai berpisah dengan Manchester United pada akhir musim lalu. De Gea hingga kini masih belum memiliki klub usai resmi dilepas oleh Manchester United. Raksasa Premier League tersebut memilih untuk tak memperpanjang kontrak sang penjaga gawang. De Gea sempat digosipkan menjadi incaran Real Madrid menyusul cederanya Thibaut Courtois. Namun, pada akhirnya Los Blancos lebih memilih meminjam Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Kemudian, De Gea juga dikaitkan dengan Bayern Munchen. Pada akhirnya, raksasa Bundesliga itu hanya mendatangkan kiper Israel, Daniil Peretz dari Maccabi Tel Aviv. Kini, De Gea membuat heboh dengan mengunggah foto di Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, De Gea tampak sedang bersantai di lapangan tenis, dengan tag lokasi Manchester. Namun, seperti dilansir The Sun, De Gea kembali ke Manchester bukan untuk berseragam setan merah lagi. Pria asal Spanyol itu kembali ke rumahnya yang berlokasi di Halle, Cheshire. Rumah tersebut pernah menjadi tempat tinggal De Gea dan keluarganya selama 12 tahun. Kini, ia kembali ke sana untuk mengosongkan isi rumah tersebut dan boyongan ke Spanyol. Unggahan foto De Gea di Manchester sempat membuat banyak fans MU antusias. Pasalnya, mereka hingga kini masih sangat tidak puas dengan performa sang kiper anyar pengganti De Gea, Andre Onana. Statistik memang membuktikan bahwa De Gea di Manchester United lebih baik dari Onana. Persentase penyelamatan De Gea dalam tiap laga mencapai 71,1%. Sementara, persentase penyelamatan yang ditorehkan Onana ada di angka 68,6%. Dalam aspek kebobolan pun, catatan De Gea lebih bagus ketimbang suksesornya tersebut. Dalam tiap laga, rata-rata gawangnya bobol 1,13 kali, sementara, gawang Onana rata-rata kebobolan 1,57 kali dalam tiap pertandingan. Setali tiga uang, untuk catatan clean sheet, catatan De Gea lebih ciamik ketimbang Onana. Persentase clean sheet kiper asal Spanyol tersebut berada di angka 44,7%, sementara, Onana memiliki persentase clean sheet sebesar 28,6%. Manchester United siap patungan demi singkirkan Jadon Sancho. Klub Premier League, Manchester United nampaknya sudah siap untuk menyingkirkan Jadon Sancho dari Old Trafford. Setan merah dilaporkan siap patungan agar sang winger bisa cepat pergi. Sancho saat ini berada di ambang pintu keluar Old Trafford. Ia dikabarkan tidak ingin melanjutkan lagi karirnya di Manchester United setelah ia bertengkar dengan Erik ten Hag. Sancho dilaporkan sudah meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru. Ada dua klub yang dikabarkan berminat untuk mendapatkan jasa sang winger, yaitu Borussia Dortmund dan Juventus. The Daily Mail melaporkan bahwa Manchester United benar-benar serius ingin menyingkirkan Sancho. Mereka siap ikut patungan agar Sancho pergi dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, baik Borussia Dortmund dan Juventus sebenarnya kesulitan untuk memboyong Sancho meski mereka sebenarnya benar-benar berminat. Ini disebabkan Sancho punya gaji yang sangat besar. Ia mendapatkan gaji sekitar 300.000 pounds per pekan di Manchester United. Kedua klub itu tidak punya pemain dengan gaji semahal Sancho itu, jadi jika mereka harus menanggung seluruh gaji Sancho, mereka bakal kesulitan. Manchester United dilaporkan mendengarkan keresahan Juventus dan Borussia Dortmund tersebut. Mereka dikabarkan siap menanggung sebagian gaji Sancho selama masa peminjaman, meski laporan itu tidak menyebutkan secara detail berapa persen gaji Sancho yang bakal ditanggung Manchester United. Namun laporan itu mengklaim bahwa Manchester United bakal menanggung gaji Sancho cukup besar sehingga mereka berharap Sancho bisa lekas pindah. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United sebenarnya ingin Sancho langsung dijual secara permanen. Mereka disebut membanderol sang winger di angka 50 juta pounds, namun mereka tahu klub-klub peminat Sancho tidak sanggup membayar harga itu jadi mereka membuka kans untuk meminjamkannya. Manchester United masih ingin boyong Jeremy Frimpong. Manchester United nampaknya masih kesengsem terhadap Jeremy Frimpong. Setan merah disebut akan kembali mencoba merekrut bek milik Bayer Leverkusen tersebut. Di musim panas kemarin, nama Frimpong sempat mencuat jadi target transfer Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan kesengsem dengan penampilan bek timnas Belanda tersebut.
Namun karena satu dan dua hal transfer itu batal terjadi, sementara Frimpong beberapa saat yang lalu juga memperpanjang kontraknya di Leverkusen. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United belum menyerah mendatangkan Frimpong, mereka masih tertarik untuk merekrutnya di masa depan. Menurut Romano, Erik ten Hag masih tertarik untuk mengamankan jasa Frimpong ke Old Trafford. Sang manajer benar-benar menyukai gaya bermain sang bek, ia menilai Frimpong sangat cocok dengan gaya bermainnya. Alhasil jika ada kesempatan, Ten Hag ingin memboyong mantan pemain Manchester City itu ke Old Trafford. Bak Gayung bersambut, Romano juga menuturkan bahwa Frimpong juga siap pindah ke Manchester United. Ia dikabarkan rindu bermain di Inggris, ia ingin menguji kemampuannya di level tertinggi sepak bola Inggris. Jadi jika Manchester United serius menginginkan jasanya, Frimpong dengan senang hati akan menerima tawaran tersebut. Menurut laporan yang beredar di Inggris, transfer Frimpong ke Manchester United bisa berlangsung lebih cepat karena Aaron Wan-Bissaka. Jika sang bek memutuskan tidak memperpanjang kontraknya di Manchester United, maka Setan Merah akan bergerak untuk mengamankan jasa Frimpong.